Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Nindya Alfionita Ariska di segmen Study with Nindi. Di video kali ini kita melanjutkan pembahasan yang lalu. Kalau di video sebelumnya kita bahas tentang pola bilangannya saja, di video sekarang kita lanjutkan materinya yaitu barisan bilangan. Nah, di barisan bilangan dibagi dua, ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Kalau di barisan aritmatika, nanti kita akan membicarakan tentang penjumlahan dan pengurangan antar suku satu dengan suku yang lainnya. Sementara di barisan geometri, lebih fokus kepada perkalian atau pembagian antara suku satu dengan suku yang lainnya. Nanti kita akan pelajari apa sih bedanya barisan aritmatika dan barisan geometri, kita akan pelajari lebih dalam. Kita langsung masuk ke pembahasan tentang barisan aritmatika. Nah, pada barisan aritmatika ini atau barisan geometri sama, sebutannya nanti akan begini, suku yang ke-1 itu sebutannya U1 atau seringnya kita sebut dengan A kecil lambangnya. Kemudian selisih atau lompatannya kita sebut dengan B. B di sini maksudnya adalah beda, ya. Jadi A itu adalah awalan atau unit ke-1 atau suku ke-1, suku pertama itu sebutannya A. Kemudian selisih atau penjumlahannya atau lompatannya menuju U selanjutnya disebut dengan beda. Kita tulis dengan B kecil. Nah, kita kenali dulu bentuk umumnya. Kita temukan dulu. Ini sudah ada kerangka-kerangka kosong. Nah, di sini ada U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Silahkan nanti kalau mau dicatat di buku tulis kalian masing-masing, boleh dibuat sampai U10 misalnya. Ya, supaya semakin banyak contohnya. Nah, di U1 ini sebutannya apa tadi? Kita sudah tahu sebutan U1 adalah A. Ya. Langsung kita taruh di bawahnya A. Lalu kita ke sebelahnya U2. U2 dari U1 ke U2 lompatannya disebut dengan B. Berarti ini kita tambah dengan B. Kita tambah dengan B. Nah, A ditambah dengan B, kita tulis di sini. Kita tulis di sini A tambah B. Kita tulis lagi di bawahnya karena tidak ada perubahan apa-apa. A tambah B. Oke, paham sampai sini? Lalu bagaimana dengan U3? U3 juga sama ya. Dari U2 ke U3 ditambah lagi dengan B. Karena selalu lompatannya dikatakan dengan B atau beda. Maka kalau U2-nya bentuknya A tambah B. Lalu kalau kita mau maju lagi ke U3, harus ditambah lagi dengan B. Maka kita tambahkan lagi dengan sekali B. A tambah B yang ini, lalu ditambah dengan B yang baru. A tambah B tambah B. Kita ingat lagi pelajaran aljabar. Di sini ada 2 variabel B. Maka B ditambah B hasilnya adalah 2B. Jadi kita turunkan bentuk yang U3 menjadi A ditambah
2B. Kita sederhanakan penulisan yang atas menjadi penulisan yang bawah. Oke, sekarang menuju U4. Kita tambahkan lagi dengan B. Maka kita tulis dulu yang U3, A tambah B tambah B, ditambahkan lagi dengan B yang baru kita tulis. Nah, kita sederhanakan penulisannya ke bawah. Kita tulis A-nya sekali ya, hanya ada satu A-nya. Ditambah B-nya ada berapa nih? B ditambah B ditambah B. Ada 3B. Coba sekarang kita perhatikan. Ketika U1 bentuk sederhananya hanya A. Oke, ketika U2 bentuk sederhananya menjadi A ditambah 1B. Oke, B-nya hanya 1. Lalu kita ke U3. U3 bentuk sederhananya menjadi A ditambah 2B. Ketika U3, ya kita ulangi nih, kita perhatikan lagi. Ketika U3, A tambah 2B. Ketika di sini 3, B-nya ada 2. Kita perhatikan lagi U4. Bentuknya menjadi A ditambah 3B. Ketika suku keempat, bedanya ada 3. Maka tanpa proses ini, tanpa proses yang tengah, teman-teman sudah tahu bahwa bentuk U5, kita tulis langsung U5, kita langsung ke bentuk yang bawah, A tambah, kalau di sini 5 berarti bedanya ada 4. Nah, kalau kita teruskan terus, kita punya yang namanya UN atau suku ke N. N-nya nanti kita bisa masukkan angka berapa saja. Yang penting masih sesuai dengan aturan barisan aritmatika. Terus, bagaimana bentuknya kalau UN? Kita perhatikan ya, dari depan sini tadi, kalau ininya 2, B-nya 1. Kalau di sini 3, B-nya 2. Di sini 4, B-nya 3. Lalu di sini 5, B-nya 4. Selalu berkurang 1. Maka jika di sini UN, bentuknya menjadi A tambah N-nya dikurangi 1. Kita tulis aja N kurang 1. Tutup kurung, dikali dengan B. Inilah bentuk umum yang nantinya akan sering kita pakai saat mengerjakan soal tentang barisan aritmatika. Sekarang kita buat tulisannya lebih rapih dibanding yang sebelumnya tadi. Kita bisa tulis ke bawah seperti ini. U1 kita punya bentuknya yaitu A. U2 atau suku kedua bentuknya A ditambah B. U3 sama dengan A tambah 2B. Ini sini artinya adalah 2 kali B ya. Kemudian U4 kita punya sama dengan A tambah 3B. Lalu kita kalau diteruskan lagi langsung ke U10 atau suku ke-10 sama dengan A tambah 9B. Kenapa 9? Karena dikurangi 1 dari 10 ini. Lalu terus kita langsung ke U100. Nah, sama dengan A tambah 99B. Kenapa 99? Tentunya karena dikurang 1 dari 100. Maka bentuk ini semua kalau kita tarik ke bentuk umumnya menjadi UN atau suku ke N. Sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali
B. A di sini adalah U1 atau bilangan yang paling awal ada di barisan tersebut ditambah dengan N. N-nya kita ambil dari mana? N-nya diambil dari angka kecil yang ada di sebelah kanan huruf U. Kemudian dikurangi 1, lalu dikalikan dengan B atau beda. Sampai sini paham? Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa perbanyak latihan soal. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.